and sister, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun Anda berada. Baik di wilayah Republik Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Abangda dan Adinda, ayo bergabung dengan IKA Faket UKI. Membangun potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Silahkan mengikuti seluruh acara di sosial media IKA Faket dan YouTube. Selamat menikmati. Halo Abang dan Kakak alumni FKUKI sekalian, kami menyambut Abang dan Kakak dalam podcast IKA Faket, merajut potensi alumni untuk kebangkitan FKUKI. Di episode podcast kali ini, kita akan menghadirkan seorang alumni FKUKI yang dimana beliau adalah seorang dokter sebagai founder lembaga Angsa Merah, yang dimana beliau ini adalah seorang dokter yang meminati kewirausahaan sosial. Beliau adalah Dr. Nurlan Silitonga. Untuk lebih detailnya, silahkan searching Google mengenai Dr. Nurlan Silitonga. Kemudian untuk lebih jelasnya, di sini saya akan bertanya lebih lanjut lagi mengenai Dr. Nurlan Silitonga. Baik, yang pertama-tama kita sapa dulu narasumber kita pada hari ini. Selamat pagi, Kak. Pagi, Bang Dewa. Baik, Kak. Bagaimana kabarnya nih, Kak? Fantastic, awesome. Fantastic, awesome. Baik. Baik. Kabarnya Dewa gimana? Oh, kabarnya saya baik-baik saja sih, Kak. Baik. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan ya, Kak ya? Silakan. Baik, Kak. Pada saat pandemi seperti ini, kegiatan Kakak itu apa sih yang Kakak lakukan pada saat pandemi ini? Kegiatan di saat pandemi, ya sebetulnya tidak banyak berubah, tetap seperti biasa. Cuman mungkin lebih banyak bekerjanya lewat rumah, ya. Dan tentu saja ketemu orangnya dibatasi. Tetapi aktivitas pekerjaan tetap full. Dan mungkin yang paling sulit adalah lebih ribet ya, karena kita harus komunikasi secara digital. Begitu untuk masa pandemi ini. Oh, berarti selama pandemi pekerjaannya dilakukan secara full offline atau ada online-nya atau ada offline-nya? Hampir 75% online. Ya, 75% online. Gitu. Karena ya saya pikir we have to protect ourselves ya. Jadi kita harus smart, harus bisa cari jalan dengan kesulitan apapun di sekeliling kita, kita tetap bisa beraktivitas. Kalau masalah kesulitan biasalah, lama-lama juga beradaptasi ya. Itu aja. Ya. Baik, Kak. Bisa diceritakan nggak sih, Kak, pengalaman Kakak sebagai entrepreneur dalam mengelola klinik, Kak? Oke, pengalaman sebagai seorang entrepreneur. Kalau saya mungkin menambahkan sedikit social entrepreneur, yaitu bagaimana saya bisa mengelola isu-isu sosial di masyarakat, tapi secara mandiri, ya. Secara mandiri baru kemudian mengajak nih atau mencari peluang kerjasama dengan banyak pihak, ya, dengan ring kecil saya atau dengan kolega mitra organisasi saya sampai kita melihat kerjasama dengan program-program kesehatan di nasional. Jadi buat saya social entrepreneurship atau kewirausahaan sosial itu udah jadi apa ya? Jadi roh saya, goal saya selama hampir 12 tahun. Ketika saya memulai ini, saya tidak mengerti tentang social entrepreneurship. Itu hanya labeling. Saya cuma tahu saya ingin membantu, tetapi saya lakukan secara mandiri. Ya, gimana caranya? Gitu ya. Karena kita orang swasta, ya bukan bekerja di institusi pemerintah. Tapi saya berpikir, kenapa tidak? We can still do something
gitu ya, untuk diri kita dan juga untuk orang lain, dan dilakukan secara bertahap, step by step. And now I'm very happy and excited to set up Angsa Merah and to have a team, to have a partners ya, untuk bisa berjalan lagi nih, bermimpi yang lebih tinggi, yang lebih baik lagi, yang lebih besar lagi. Gitu. Baik, berarti dari keinginan diri sendiri, kemudian dengan tujuan yang mulia seperti itu ya Kak ya, sehingga Kakak ingin semakin mengembangkan sesuatu nih melalui salah satunya lembaga Angsa Merah seperti itu ya Kak ya. Plus satu lagi, Bang Dewa, sebelum membantu orang memang harus membantu diri sendiri. Ya, kenali baik kita itu siapa, kekuatan kita di mana, kelemahan kita di mana. Kalau kita mau ke sana, pasti ada konsekuensi. Siapkah kita dengan konsekuensinya? Itu very basic. Ketika kita siap, maka apapun kesulitan kita yang datang bertubi-tubi, namanya hidup ya, kita tetap bisa bangkit lagi, berdiri dan menikmati hidup kita. Ya, itu. Baik Kak, tadi Kakak mengatakan bahwa kita harus dimulai dari diri kita sendiri, dan juga kalau sudah siap dengan diri sendiri, kita juga siap dengan konsekuensi. Baik, mungkin saya ingin bertanya Kak, kira-kira apa saja sih suka dan duka Kakak dari pengalaman sebagai entrepreneur? Sukanya, kalau sukanya ya saya bisa bermimpi sebebas-bebasnya ya, tanpa harus meyakinkan ke banyak orang saya mau ini, itu sukanya. Dan bisa lebih fleksibel, aku ke sini ke situ ya. Dukanya, kalau saya bilang mungkin challenge-nya adalah tentu saja perlu keberanian, karena mengambil keputusan yang besar untuk buat saya menginvestasikan satu dana tertentu. Karena ketika saya memulai, saya memang langsung memulai menciptakan organisasi besar, ya, dan menginvestasikan dana di sana. Nah, itu perlu keberanian dan perlu dana. Dan tidak semua orang bisa punya dana seperti itu. Tapi waktu itu saya disuruh memilih, beli rumah atau bikin perusahaan. Saya tidak beli rumah, saya bangun perusahaan saya. Saya nggak bisa mundur, maju terus. Ya, dukanya kalau entrepreneurnya soal dana ya, dukanya ya kalau bicara saya meminati kesehatan seksual ya, itu challenge-nya lebih besar ya, karena masih banyak stigma terkait kesehatan seksual. Jadi lebih challenging ya. Kemudian kalau bicara kesehatan, sebagian besar masyarakat masih berlihat kok layanan kesehatan diprivatisasikan atau dibisniskan, gitu ya. Nah, saya belajar sebetulnya semua itu bisa memberikan manfaat. Ya, everything is relative. You can do social, tapi juga mandiri. Tapi atau enggak, kamu juga berbisnis, bisa juga bersosial. Enggak ada yang absolut right atau wrong. Itu saja sih suka dukanya ya. Meyakinkan orang juga bukan hal yang mudah ya, untuk believing in our vision. Gitu. Tapi one thing I'm realistic ya, bahwa akan ada selalu orang yang tidak mengerti kita, tidak sepaham dengan kita. Nggak apa-apa, fokus saja pada orang yang mengerti kita. Atau ada orang, gue kagak ngatri sama sekali Lan, gitu. Tapi gue support lu, gitu ya. Itu aja, fokus pada orang-orang seperti itu. Sip. Baik Kak, tadi Kakak mengatakan Kakak rela berkorban untuk menginvestasikan uangnya ke perusahaan gitu, daripada waktu itu lebih milih perusahaan daripada membeli rumah gitu ya Kak.
selain dari keberanian dari diri sendiri, Kak, dari orang-orang yang terdekat itu apakah memberikan motivasi Kak sehingga Kakak tetap kuat pendirian, tetap maju sesuai dengan apa yang Kakak putuskan waktu itu? Ah, ya mungkin meyakinkan pasangan saya, suami saya ya, terus adik saya. Mereka bilang, janganlah Kak, beresiko gitu ya. Biayanya besar, belum tentu bisa menguntungkan atau apa. Kalau di bisnis itu istilahnya gini, when you lost, ya lost semua gitu ya. Kalau beli rumah kredit kan tetap masih bisa dijual ya, nilainya masih tambah. Tapi memang ya saya bilang sama suami saya, kamu tahu nggak? Kalau saya melakukan sesuatu, kalau saya menginginkan sesuatu, berapa banyak yang gagal? Most, I don't know ya. Kalau saya mau sesuatu, hampir 100%, 99% itu saya terwujud. Tidak hanya mungkin lama, tapi terwujud. Jadi suami saya, akhirnya karena saya bisa meyakinkan dia, nah kebetulan pasangan saya rohnya sama dengan saya. Ya, dia juga peduli dengan isu-isu sosial di sekitar. Karena ketika kita bisa melakukan sesuatu, tidak hanya untuk diri kita, buat orang lain, itu seperti nutrisi yang luar biasa ya. Nutrisi yang membuat kita, jiwa kita, pikir kita itu sehat. Ya, sehat. Apalagi saya sendiri hidup dengan 2 kanker ya. Jadi saya tuh harus bisa menikmati momen hidup saya. Nah, dengan saya bisa melakukan sesuatu, itu rasanya memberikan kebahagiaan. Ya, jadi tidak hanya melihat dari segi finansial, tapi I don't want to be stupid ya. I still have a dream with a smart way. Jangan sampai membantu orang, tapi kita tidak bisa membantu diri kita sendiri. Keliru. Mau bantu orang, bantu dulu diri kita. Ya kan? Mau minum sesuatu, nggak bisa kan kasih air minum dengan gelas kosong. You have to have something. Ya, itu. Baik Kak, tadi Kakak sudah banyak cerita Kak, pengalaman sebagai entrepreneur sosial seperti itu. Mungkin saya akan menanyakan lagi nih Kak, pengalaman Kakak yang menarik, apa sih pengalaman Kakak yang menarik yang masih teringat sampai sekarang sewaktu Kakak menjadi mahasiswa FKUG? Saya. Iya. Oh, ini. Saya itu waktu masuk kedokteran, itu atas keinginan orang tua. Saya sendiri sudah melamar di universitas lain. Jadi saya ngikutin aja belajar gitu ya, asal lulus. Asal lulus. Gitu. Kalau nilainya udah turun, gua kejar biar naik, lulus. Beres, santai aja ya. Tapi ada 2 momen penting dalam hidup saya. Pertama, ketika saya masuk lihat pasien, koas, ya, di situ saya berubah. Jadi saya itu, ketika itu ya Bang Dewa, saya langsung komitmen, saya harus pandai untuk pasien saya. Saya harus dapat nilai terbaik untuk pasien saya. Jadi saya belajar bukan untuk lulus. Ketika saya fakultas kedokteran lihat pasien, saya belajar untuk pasien saya. Itu momen saya. Momen kedua adalah ketika saya sudah lulus. Bingung. Mau kemana? Masih nggak kamu jadi dokter gitu ya. Tapi ada satu kejadian ketika itu acara tahun baru, paman saya choke ya. Jadi dia nggak bisa nafas. Nah, saya akhirnya bantu dia. 1 gagal, 2 kali gagal, ketiga kali gagal. Ketiga kali saya bilang, Tuhan,
bantu saya selamatkan paman saya. Jika saya menyelamatkan dia saat ini, saya sudah tidak usah pikir-pikir lagi, hidup saya hanya akan menjadi dokter. Dan dengan yang ketiga kali, saya bisa menyelamatkan paman saya. Ya sudah, semenjak itu tidak ada lo berpikir untuk menjadi profesi lain. Sudah, jadi dokter aja. I'm happy. Baik dokter. Selain ada pengalaman tadi yang sudah dokter ceritakan, kami kan mahasiswa FKUK ya dok ya, yang dimana kami masih belajar seperti itu dok. Mungkin dokter bisa membagikan atau memberikan pesan-pesan kepada abang kakak alumni atau junior-junior dari dokter, apa yang bisa dokter sampaikan ke kami dok, karena kami ini kan berbeda ya dok zamannya sama dokter, apalagi metode pembelajarannya dok di masa pandemi gitu kan, dokter kan dulu full banget offline ya dok, sedangkan kami ini ada offline-nya, ada online-nya gitu dok. Jadi sangat berbeda dok pembelajaran offline dengan online. Kalau online itu jadinya motivasi kami dok. Ini jujur aja saya dok, pengalaman sendiri, kalau online itu motivasinya jadi nurun dok untuk belajar, karena kami hanya berfokus di depan layar aja gitu dok, tanpa adanya interaksi fisik dengan para dokter dan juga dengan para teman-teman dok. Mungkin dokter bisa memberikan pesan-pesan dok. Oke, motivasi ya. Motivasi itu memang nggak bisa diberikan dari luar ya, Bang Dewa. Harus dari dalam sendiri. Jadi untuk mendapatkan motivasi, Dewa perlu membuat dream. You have a dream, make a goal. Dulu waktu saya mahasiswa kedokteran, saya nggak diajarin tentang dream. Seandainya saya punya dream dari awal, nggak tahu jadi apa sekarang kali. Gitu. Jadi nggak have a dream, ya, karena yang membuat mimpi itu akan membuat kamu termotivasi. Kedua, bergabunglah atau berkenalanlah, bertemanlah atau bekerjalah dengan orang-orang yang memang terus bergerak cepat, ya, mempunyai motivasi. Atau kamu menonton website apa ya, talks gitu ya, TED Talks atau apa yang memotivasi kamu. Cari itu. Paling penting sih sebetulnya, dulu saya nggak pernah belajar di kedokteran mencari alternatif gitu loh, di luar kegiatan sekolah. Ya, jadi kita mencari beberapa hal, explore lagi bahwa menjadi dokter itu bukan sekedar diagnostic and treatment. You can do many things. Sampai sekarang pun saya umur 58 tahun, saya itu haus to do new things. Nah, itu membuat saya tidak pernah losing my motivation. Ya, jadi saya punya orang-orang yang memberikan semangat. Saya suka mendengarkan cerita yang baik, ya, YouTube, kemudian membaca buku, kemudian saya meningkatkan skill saya. Skill itu bukan sekedar gini, dengar, nonton, enggak, di summary. Sebetulnya apa sih yang saya dapatkan dari sini? Ini bisa saya olah jadi apakah? Start thinking. Things, jangan ditelan semua, ya. Jangan cuma ditelan, nggak difilter, tapi di things, pikirkan, more critical. Nah, seperti itu. Ya, jadi magang. Kalau bisa magang, nah magang lah di mana gitu ya. Magang seperti di sini kan itu memberikan semangat ya dengan acara Ika Paket ini. Magang di tempat lain. There are a lot of things that you can do. Hanya jangan hilang fokus ya. Fokusmu adalah untuk belajar di ilmu kedokteran, ya, melewati ujian supaya kamu bisa mendiagnosis dengan baik dan mengobati dengan baik untuk pasienmu. Itu. Baik Kak. Terima kasih Kak untuk pesan-pesan dari Kakak untuk kami, mahasiswa FKUKI, dan juga abang kakak alumni FKUKI lain yang baru lulus. Seperti itu ya Kak. Ya. Baik.
Terima kasih juga Kak sudah menyempatkan waktu untuk hadir walaupun Kakak sedang ada kesibukan di hari ini ya Kak ya. Iya, nggak apa-apa. Saya senang. Saya ingin UKI maju. Ya, saya ingin berharap apa ya, mahasiswa kedokteran UKI itu have a critical thinking, punya motivasi yang besar, punya dream yang besar, ya. Dan Angsa Merah ada di sini. Kami terbuka juga untuk teman-teman muda yang berminat untuk apa sih berkarya dengan pendekatan kewirausahaan sosial itu di sektor kesehatan. Ya, just let me know, okay? Baik, Thank you. baik, terima kasih Kakak. Terima kasih. Baik. Demikian berakhirnya podcast Ika Paket kita kali ini. Terima kasih untuk Abang dan Kakak alumni FKUP sekalian yang sudah menyaksikan podcast Ika Paket episode kita kali ini bersama dengan Dr. Nurlan Silitonga. Baik, sekian, terima kasih. Terima kasih, Dewa. Terima kasih.